Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari virus corona di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang zat adiktif dan psikotropika. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang zat adiktif, Ibu akan memberikan penjelasan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai di pertemuan kali ini. Jadi yang pertama yaitu siswa mampu menyebutkan jenis-jenis zat adiktif. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara kerja zat adiktif dalam tubuh. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Dan yang keempat yaitu siswa mampu menyebutkan beberapa contoh zat-zat psikotropika. Nah, selanjutnya di sini apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan zat adiktif? Ada yang tahu? Jadi zat adiktif itu adalah zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Jadi maksudnya di sini zat adiktif itu adalah zat yang menimbulkan ketergantungan kepada orang yang mengonsumsinya. Nah, apa sih macam-macam dari zat adiktif itu? Jadi macam-macam dari zat adiktif itu ada 6. Yang pertama yaitu ganja. Yang kedua yaitu opium, yang ketiga yaitu kokain, yang keempat yaitu sedativa, yang kelima yaitu nikotin, dan yang keenam yaitu alkohol. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ganja. Ganja itu dari golongan kanabinoid atau zat yang dapat merangsang reseptor sel saraf pada manusia. Nah, ganja ini dari daun, bunga, biji ranting tanaman marijuana atau dalam bahasa ilmiah disebut dengan cannabis sativa. Nah, gejala apa sih yang dapat ditimbulkan pada orang yang mengonsumsi ganja? Jadi gejala yang pertama yaitu dapat menyebabkan badan kurus karena susah makan, kemudian gembira dan tertawa tanpa sebab, kemudian santai dan lemah, banyak berbicara sendiri, menguap dan mengantuk, tetapi susah tidur, kemudian pengendalian diri berkurang, begitu. Nah, kemudian ada gejala ketika putus pemakaiannya, yaitu daya tahan tubuh itu berkurang dan melemah sehingga mudah terserang penyakit. Kemudian memperburuk aliran darah sehingga merangsang penyakit jantung koroner. Jadi jantung koroner itu disebabkan karena tersumbatnya arteri atau pembuluh darah oleh tumpukan lemak sehingga dapat menyebabkan serangan jantung atau jantung koroner tersebut. Kemudian dapat menyebabkan sarafnya itu terganggu dan menimbulkan ketagihan yang pada akhirnya itu akan berujung pada kematian. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang gejala pemakaian ganja dan gejala putus pemakaiannya. Yang kedua yaitu tadi opium. Nah, opium ini golongan dari opioida atau zat yang bisa meredam rasa nyeri. Diambil dari getah buah mentah Papaver somniferum. Nah, opium itu digunakan untuk menghilangkan rasa sakit karena luka, kemudian menghilangkan rasa nyeri pada penderita kanker. Nah, akibatnya ketika orang mengonsumsi opium ini dapat mengganggu menstruasi, kemudian impotensi pada pria, menimbulkan rasa ngantuk dan kecanduan, kemudian mengganggu pernafasan dan bahagia yang berlebihan atau biasa disebut dengan euforia dan kematian. Nah, kemudian opium ini sebenarnya buah yang ketika disayat dengan pisau itu akan mengeluarkan getah yang berwarna putih. Nah, setelah kering itu akan berubah menjadi warna coklat. Nah, getah ini itu akan diambil dan dipasarkan sebagai opium mentah. Nah, kalau getah diekstrak kembali itu akan menjadi morfin. Nah, morfin yang diekstrak kembali itu akan menjadi heroin, dan lembah ekstraksi ini kalau diolah lagi akan menjadi narkotik murah seperti sabu-sabu. Nah, selanjutnya
Yang ketiga itu ada kokain ya. Nah, kokain ini itu dari golongan narkotika, diperoleh dari hasil ekstraksi daun tanaman koka. Nah, kokain ini digunakan sebagai anestetik atau pembius dan memiliki efek merangsang jaringan otak sebagai sentral. Kemudian meningkatkan stamina dan mengurangi kelelahan. Nah, tanda pengonsumsi kokain itu adalah suka berbicara, kemudian gembira yang meningkat, kemudian menjadi gelisah, gundah, kemudian detak jantung bertambah, demam, kemudian perut nyeri, mual, dan muntah. Nah, itu tadi adalah gangguan ketika orang mengonsumsi kokain. Akibatnya apa? Akibatnya kekurangan sel darah merah atau anemia sehingga badan itu menjadi kurus kering. Kemudian dapat menimbulkan rasa takut yang berlebihan dan menimbulkan depresi. Nah, yang keempat itu ada sedativa dan hipnotika. Maksudnya sedativa dan hipnotika ini adalah zat penenang ya. Nah, dari golongan narkotika juga dapat digunakan sebagai obat di dunia kedokteran. Sebagai zat penenang juga itu ada pil BK dan Magadon. Nah, tanda mengonsumsi sedativa dan hipnotika itu adalah merasa gelisah, kemudian mengamuk lalu mengantuk, kemudian itu males dan daya pikir itu menurun dan berbicara dan tindakannya itu lamban karena lemes itu tadi, dia suka gelisah kayak gitu. Nah, akibatnya ketika orang mengonsumsi sedativa dan hipnotika ini itu adalah ketika menggunakan dengan dosis kecil itu dapat menenangkan. Nah, tapi dalam dosis besar itu akan menyebabkan tertidur. Nah, kemudian itu ada nikotin ya. Nah, nikotin ini itu dari tembakau atau bahasa ilmiahnya yaitu Nicotiana tabacum yang biasa untuk bahan rokok. Sudah tidak asing lagi ya. Biasanya kan kalau di Bondowoso itu banyak orang yang menanam tembakau ya kan. Nah, akibatnya ketika menghisap nikotin itu dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Kemudian bersifat karsinogenik atau resiko kanker pada paru-paru. Jadi akibatnya ketika mengonsumsi nikotin itu salah satunya itu ya dapat menyebabkan resiko kanker paru-paru, kemudian menyebabkan katarak, kemudian kaki rapuh, episema atau gelembung paru-paru menyambar lebar, kemudian jantung koroner ya kan yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi bagaimana penyebab terjadinya jantung koroner, kemudian dapat menyebabkan kemandulan dan gangguan kehamilan. Nah, jadi mengapa biasanya kalau di rokok-rokok itu kan ada penjelasannya rokok dapat menyebabkan gangguan kehamilan dan kemandulan kayak gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada alkohol. Nah, ini yang terakhir ya, yang keenam itu ada alkohol. Jadi, alkohol itu diperoleh dari proses paragian atau fermentasi dari karbohidrat. Bisa dari fermentasi tape singkong, tape ketan, kayak gitu kan. Biasanya kalau di Bondowoso sudah nggak asing ya dengan tape. Nah, itu dari proses fermentasi itu biasanya juga dapat menghasilkan alkohol. Nah, kegunaan alkohol sendiri itu adalah untuk mensterilkan peralatan kedokteran. Kemudian yang sangat tidak asing di masa pandemi COVID-19 ini bahwa alkohol itu biasanya menjadi bahan utama dari hand sanitizer. Nah, tanda pengonsumsi alkohol nih, tandanya ketika seseorang mengonsumsi alkohol itu adalah gembira, kemudian pengendalian diri itu menurun. Jadi kayak mabuk gitu ya. Jadi kalau orang yang pengendalian menurun itu kadang suka ngomong sendiri. Kemudian yang seharusnya pulang rumahnya di barat bisa pulang ke timur kayak gitu ya. Itu karena pengendalian dirinya itu berkurang. Kemudian mukanya itu kemerahan, kemudian tidak sadar atau kadang itu mabuk ya kan. Nah, akibatnya bisa menyebabkan gangguan jantung dan otot saraf, kemudian mengganggu metabolisme tubuh, janinnya itu, dan bagi orang hamil itu janinnya itu bisa cacat ketika mengonsumsi alkohol yang berlebihan.
Nah, kemudian selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang senyawa-senyawa apa sih sebenarnya yang terkandung dalam rokok, kayak gitu. Nah, tanpa kita sadari ternyata itu ada 4.000 senyawa dalam rokok, dan Ibu akan menjelaskan beberapa senyawa yang terkandung dalam rokok. Salah satunya itu adalah tar, ya kan? Nah, tar itu adalah zat yang biasanya merupakan sisa pengolahan minyak bumi, ya kan? Tanpa kita sadari ternyata hanya sebatang rokok itu udah mengonsumsi zat yang kurang baik masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada asam asetat, yang mana asam asetat ini itu digunakan sebagai pembersih lantai. Kemudian ada metanol, yang mana metanol ini biasanya digunakan sebagai bahan bakar dan pelarut politur. Kemudian ada formalin, yang mana bahan ini itu biasanya digunakan untuk pengawet katak, ular, dan hewan lain di dalam laboratorium. Kemudian ada aseton, bahan yang biasanya digunakan untuk penghilang kutek, kan ya, kalian untuk para cewek-cewek pasti tidak asing dengan kata aseton kan. Kemudian ada urea, ada karbon monoksida, ada hidrasin, dan masih banyak lagi itu kandungan senyawa dalam rokok itu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang psikotropika nih ya. Nah, sebenarnya pengertian dari psikotropika itu apa sih? Jadi sebenarnya pengertian dari psikotropika itu adalah zat atau obat alamiah, bukan narkotika, yang berkhasiat untuk memberikan pengaruh pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi ketika mengonsumsi psikotropika ini itu pasti akan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilakunya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Nah, psikotropika ini dibagi menjadi 4 golongan sesuai dengan tinggi rendahnya potensi dalam mengakibatkan ketergantungan. Jadi, golongan 4 itu apa saja? Kayak gitu. Ibu akan menjelaskan tujuan penggunaan dan tingkat resiko ketergantungannya. Jadi golongan yang pertama itu memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Kalau golongan 2 itu potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan juga. Nah, kalau golongan 3 ini adalah potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Kalau golongan 4 ini potensi ringan ya, potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Jadi kalau golongan 1 dan golongan 2 itu memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungannya. Kalau golongan 3 itu potensi sedang, kalau golongan 4 itu potensi ringan. Nah, selanjutnya itu ada contoh psikotropika. Nah, contohnya yang pertama itu ada LSD atau lysergic acid diethylamide. Nah, ini itu dapat menimbulkan halusinasi. Biasanya obat ini itu dikonsumsi untuk orang yang gangguan jiwa dan sakit jiwa gitu. Nah, bagaimana Bu cara kerjanya? Jadi cara kerjanya yaitu membuat otot yang tegang itu menjadi rileks. Nah, contoh yang kedua itu ada amfetamin. Nah, amfetamin ini itu adalah hasil sintetisnya berupa ekstasi dan sabu. Nah, gejalanya itu biasanya siaga, percaya diri, gembira berlebihan, kemudian tensi menurun, dan nafas cepat. Kemudian ada dampak negatif pemakaian zat adiktif dan psikotropika yang salah. Nih kan tuh ada dampaknya juga. Nah, dampaknya itu ya dapat menyebabkan ketergantungan, kemudian merusak sel saraf kayak gitu. Kemudian menimbulkan penyakit jantung, HIV, radang lambung, kemudian merusak hati, pankreas.
Kemudian juga dapat menyebabkan perubahan perilaku, dapat menimbulkan kriminal dan gangguan ketertiban umum, kemudian menimbulkan masalah sosial. Nah, itu tadi adalah dampak negatif pemakaian zat adiktif. Maka kalian generasi muda Indonesia jangan sekali-kali untuk mendekati narkotika atau narkoba karena nggak baik dikonsumsi. Ketika mengonsumsinya itu juga akan menimbulkan masalah sosial selain juga merugikan bagi tubuh kita sendiri gitu. Nah, kalau sudah generasi muda Indonesia mengkonsumsi narkotika, nah bagaimana masa depan bangsa kita Indonesia gitu jika generasinya sudah berani mengkonsumsi narkotika itu gitu. Nah, kemudian di sini Ibu memiliki quotes atau kata-kata buat kalian. Seperti biasanya setiap pertemuan Ibu akan memberikan kata-kata buat kalian. Nah, ini tuh ada bohong itu bagaikan zat adiktif. Sekali kamu mencobanya, maka kamu akan terdorong untuk mengulanginya. Jadi, sebenarnya bohong itu hal yang kadang mudah untuk dilakukan manusia ya. Tapi itu hal yang nggak baik kayak gitu. Nah, apabila kita berbohong sekali saja dan merasakannya dapat memberikan kita untuk ada rasa mengulanginya lagi kayak gitu jika kita udah merasakannya. Nah, sama halnya dengan zat adiktif itu tadi. Ketika kita sudah merasakannya, maka kita ada rasa ketergantungan untuk memakainya, seperti itu. Nah, begitulah materi di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian suka dengan video pembelajarannya. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar, meskipun di masa pandemi COVID ini kita belajarnya secara daring, nggak bertatap muka langsung. Tapi semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa memakai masker ketika keluar dari rumah. Stay safe, stay healthy. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.